Avanza PPTI tahun 2011. Problemnya adalah gigi persneling tidak bisa masuk. Terus, pada putaran mesinnya, terutama di bagian kopling, itu terdengar suara berisik. Dari yang saya analisa, kemungkinan terbesar mobil ini mengalami kerusakan pada deklaher koplingnya. Gearbox atau transmisi harus kita lepaskan dulu ya. Karena kita harus cek juga bagian housing depan transmisinya. Saya yakin deklaher kopling mobil ini pasti sudah hancur berantakan. Baiklah, tanpa basa-basi, kita segera bongkar dan turunkan unit transmisi mobil ini. Awal mula pengerjaan, kita lepaskan dulu unit kopelnya. Lepaskan baut dudukan kopel beserta baut yang berada di gardan. Setelah itu, lanjutkan dengan melepas dudukan transmisinya dan diteruskan dengan melepas palang cross membernya. Oh ya, untuk pembongkaran kopling mobil ini, kita membutuhkan kunci baut ukuran 12, 14, 17, dan 19. Oke, tinggal melepas unit gearbox transmisinya. Ini kondisi oli transmisi sudah dikuras. Harus dikuras dulu ya, kalau enggak, pada saat turuninnya nanti, olinya malah tumpah dari as kopelnya. Nah, pada unit gearbox ini, kita harus melepaskan tali speedometer, tali kopling, tali persneling, serta soket kabel untuk lampu gigi mundurnya. Ini kondisi oli mesinnya sudah rembes ya. Tadi sudah saya beritahu sama pemiliknya kalau rembes oli mobil ini berasal dari rumah filter olinya. Ya, kita fokus dulu ya untuk memperbaiki bagian unit koplingnya. Oh ya, setelah palang dudukan transmisi dilepas, gearbox transmisinya ini bisa kita tarik sedikit ke bawah. Tujuannya supaya kita bisa membuka baut di lokasi yang sempit. Terutama posisi baut yang berada di atas. Pada bagian atas dibutuhkan kunci sok dengan gagang yang cukup panjang. Selain baut yang menempel pada blok mesin, di bagian atasnya ini juga terdapat dua baut yang mengikat ke dinamo starternya. Terus, ada satu lagi baut yang posisinya terpasang membelakangi baut-baut transmisi lainnya. Baut tersebut berada tepat di bawah dinamo starter, atau lebih tepatnya berada di sebelah jalur pipa dipstick. Pastikan kalian tidak lupa untuk melepas baut yang satu ini. Oke, gearbox transmisi sudah berhasil diturunkan. Dan serpihan di bagian housing transmisi sudah saya amankan. Nah, inilah serpihan deklahernya. Deklaher sudah tidak berbentuk. Kawat pengaitnya hilang dan gotri atau peler laharnya
sudah tercecer kemana-mana. Kondisinya sudah hancur ya. Nah, seperti ini ya pemasangannya. Jangan lupa beri garis pada bagian tengahnya. Lanjut ke kampas koplingnya. Kebetulan unit kopling ini akan kita ganti semua. Karena kampas kopling yang lama sudah mau habis. Ini sebenarnya masih bisa dipakai, walaupun dengan jenjang waktu yang sedikit. Jadi, mumpung ini lagi terbongkar semuanya, lebih baik diganti saja sekalian. Ini kita ganti satu set ya, unit kampas dan dekrup matahari yang baru. Kedudukan posisi kampas pada dekrup matahari itu sudah saya tepatkan posisinya di tengah. Dan untuk penahan sementara, saya teteskan secuil lem Altico di setiap 3 titik di pinggiran lingkaran kampas. Ini berguna supaya penyatuan kampas dan dekrup ke flywheel bisa terpasang dengan benar tepat berada di tengah. Nah, hasil pemasangan kopling ke flywheel seperti ini ya. Posisi lubang untuk input subtransmisi tepat berada di tengah. Setelah baut dekrup sudah dipasang dengan kuat, kita pasang kembali unit gearbox transmisinya. Penyatuan blok transmisi ke blok mesin membutuhkan ketepatan yang akurat. Perhatikan posisi plat ini ya, sebelum memasukkan input sub. Kalian harus menggeser sedikit plat yang satu ini, supaya blok transmisi bisa lebih dulu masuk menyatu dengan blok mesin. Kalau yang di video ini, penyatuan bloknya sudah berhasil ya. Tinggal memasang kembali baut-bautnya saja. Sebelum memasang semua baut, kita cek dulu dan intip kinerja garpu declarer dari lubang pengait koplingnya. Oke, sudah bagus ya. Dengan melihat hasil mekanismenya, kita bisa memasang semua baut-bautnya tanpa ada keraguan. Baiklah, tinggal melanjutkan pemasangan tali-tali kopling, speedometer, persneling, beserta soket gigi mundurnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan memasang semua dudukan, kopelnya, dan mengisi kembali oli transmisinya. Setelah selesai pemasangan,
Terakhir, tinggal menyetel jarak injakan koplingnya. Oke, itu saja ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.